pemanggilan Megawati nanti rencana itu? Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan. Jika sudah resmi menjadi tersangka, harusnya langsung ditahan. Bukan begitu rekan-rekanku sekalian? Ya, halo dan kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan sidang pra-peradilan Hasto. Dari Hasto menjadi tersangka, kemudian tim Hasto dan PDI Perjuangan melayangkan gugatan pra-peradilan. Karena menganggap ini semua kental dengan isu politis, terutama PDI mengatakan dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka itu merupakan penyebab utamanya adalah Hasto suka mengkritik Pak Jokowi. Dan hakim di pra-peradilan pun sepertinya memandang statement ini, waduh, sangat-sangat mentah ya rekan-rekan. Dan terbukti faktanya KPK memenangkan gugatan pra-peradilan. Itu artinya 1000 advokat yang Hasto sebut tidak bisa menunjukkan bukti kredibel bahwa Hasto Kristianto tidak bersalah. Apalagi faktanya KPK disinyalir memiliki sadapan WA Hasto Kristianto yang mendesak Harun Masiku untuk melarikan diri serta meredam ponsel agar memang nantinya penyidik tidak bisa menemukan alat bukti. Nah, ini memang ketika kita melihat kasus Hasto Kristianto dibuat seolah-olah ini kasus besar, ini kasus sensitif, dan ini merupakan pesanan Pak Jokowi. Dan ternyata semua itu sudah tidak terbukti. Lalu akankah ada tersangka baru, termasuk yang berusaha melindungi Hasto agar tidak ditahan atau tidak ditetapkan oleh tersangka? Apakah bisa diusut menjadi tersangka? Silahkan tuangkan di kolom komentar dan langsung kita lanjutkan simak videonya. Hakim menyalahkan PDIP karena menggabungkan dua surat perintah penyidikan dalam satu gugatan. PDIP seharusnya mengajukan dua gugatan pra-peradilan yang terpisah. Penjelasan hakim ini pasti menyebalkan PDIP. Seolah-olah tim hukum mereka yang terdiri dari nama-nama besar seperti Mulya Lubis, Magdir Ismail, Patra Zen, Roni Talapesi, dan lain-lain tidak mampu menyiapkan gugatan dengan cara yang memenuhi syarat. Saya mengerti kalau dalam acara talk show di TV One, anggota PDIP Kapitra Ampera mengatakan bahwa kalau perlu PDIP akan mengajukan ulang gugatan pra-peradilan sampai 50 kali. Terkesan baper, tapi semua sangat bisa dipahami. Tapi masalahnya begini, semakin lama PDIP berputar-putar, masyarakat akan semakin percaya bahwa Hasto memang bersalah. Saat ini saja, menurut survei Lembaga Survei Indonesia, 77% dari warga yang tahu kasus Harun Masiku menyatakan percaya Hasto memang layak dijadikan tersangka. Jadi kalau PDIP memang peduli dengan nama baik Hasto, lebih baik dia disidangkan saja. Melalui sebuah pengadilan kita semua akan bisa tahu benarkah Hasto melakukan pelanggaran hukum seperti yang diutarakan KPK. KPK terlihat mengejar Hasto dan sebenarnya juga Harun Masiku dengan penuh energi. Ini terlihat sekali dalam sidang pra-peradilan yang berlangsung selama sekitar sepekan terakhir. Biro Hukum KPK dalam persidangan menampilkan banyak hal yang pada intinya menunjukkan bahwa Hasto memang layak jadi tersangka. Selama ini kita memang sudah sering mendengar berbagai kabar burung tentang apa yang bisa disebut sebagai kejahatan Hasto. Tapi ya statusnya kan masih kabar burung, masih omon-omon. Pra-peradilan kemarin itu justru memberi ruang bagi KPK untuk menyampaikan versi resmi dari rangkaian kabar burung tadi. Paparan Biro Hukum KPK ini bisa disaksikan dan diketahui masyarakat umum melalui media massa. KPK menunjukkan kepada hakim dan publik umum bahwa tuduhan PDIP bahwa KPK menjadikan Hasto sebagai tersangka secara terburu-buru dan tanpa bukti yang cukup nggak bisa diterima. KPK menyatakan sudah ada bukti permulaan yang lebih dari cukup yang diperoleh antara lain dari hasil penyadapan 12 nomor handphone, keterangan saksi, surat, dokumen, dan bahkan sejumlah uang. Jadi ini bukan pekerjaan abal-abal. KPK mengungkapkan di persidangan bahwa peran Hasto di seluruh proses kasus Harun sangat menentukan. Hasto berperan meminta agar Rizky Aprilia diganti oleh Harun di Dapil 1 Sumatera Selatan. Seperti Anda tahu, yang lolos ke DPR pada 2019 dari Dapil tersebut adalah Rizky. Tapi Hasto minta Rizky melepas kursinya kepada Harun yang sebenarnya jumlah suaranya jauh lebih rendah.
Harun sendiri bukan kerabat, saudara, teman Hasto. Harun dipilih karena merupakan kerabat dekat ex-ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan PDIP berkepentingan untuk menjalin hubungan baik dengannya. Karena itu diharapkan Harun bisa naik ke DPR mengganti Rizky. Untuk itu Hasto mengirimkan kader PDIP Saiful Bahri untuk minta Rizky mengundurkan diri. Hasto disebut KPK menjanjikan Rizky jabatan komisaris BUMN atau komisioner Komnas HAM asal mau menyerahkan kursinya kepada Harun. Tawaran jabatan itu ditolak oleh Rizky. Dia memilih tetap menjadi anggota dewan dan menyatakan akan melawan kalau dipaksa. Karena penolakan Rizky ini, Hasto diduga memilih untuk menyuap komisioner KPU yang sempat menjadi kader PDIP, yakni Wahyu Setiawan. Saiful kembali diutus bertemu Wahyu. Wahyu minta uang segokan 1 miliar rupiah, tapi bisa ditawar oleh Saiful sehingga cukup dibayar 900 juta rupiah. Hasto setuju dan bahkan diduga menyanggupi untuk ikut menyediakan uang agar urusan Harun cepat selesai. Menurut KPK pada 16 Desember 2019, Hasto memberikan 400 juta rupiah lewat Saiful. Tapi upaya menyuap Wahyu itu gagal karena adanya operasi tangkap tangan KPK. Wahyu, Saiful, Doni, Agustiani ditangkap. Dari cerita KPK ini kita jadi tahu Hasto memang berperan berusaha menaikkan Harun ke DPR dengan cara antara lain menyuap Wahyu Setiawan. Dalam sidang pra-peradilan ini, KPK juga menjelaskan bahwa Hasto sebenarnya sudah akan ditetapkan sebagai tersangka pada 2019. Tapi terutama karena peran Ketua KPK di masa itu, Firly Bahuri, upaya untuk mentersangkakan Hasto batal dilaksanakan. KPK dalam sidang pra-peradilan ini juga menjelaskan keanehan saat tim KPK berusaha menangkap Harun dan Hasto yang diketahui sedang berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan pada Januari 2020. Penangkapan Hasto dan Harun itu gagal karena tim KPK justru ditahan, diintimidasi, dan bahkan mendapat kekerasan dari kelompok petugas kepolisian di PT IKA. Selain itu, saat memberi kesaksian di sidang pra-peradilan ini, KPK juga bilang punya bukti dari hasil sadapan WA bahwa Hasto pernah memerintahkan Harun untuk menghilangkan barang bukti termasuk merendam handphone ke dalam air. KPK juga menampilkan bukti-bukti percakapan chat WA yang menunjukkan bagaimana Hasto memerintahkan agar Harun Masiku menghilang dan kabur. Jadi dari paparan KPK di sidang pra-peradilan ini terlihat sekali Hasto memang diyakini KPK sebagai tokoh utama dalam penyuapan KPU dan penyelamatan Harun Masiku. Seperti saya katakan tadi, KPK tidak tiba pada cerita ini melalui proses yang gaib atau spekulatif. Mereka punya bukti-bukti. Tapi mungkinkah cerita itu salah? Ya mungkin saja. Tapi agar bisa dianggap sebagai kebenaran atau kesalahan faktual, diperlukan otoritas pengadilan. Jadi kalau perkara ini sampai disidangkan, PDIP bisa memaparkan bukti-bukti kuat untuk membantah cerita versi KPK ini. Dengan kata lain, kalau KPK bohong atau sekedar melakukan cocokologi, mengait-ngaitkan rangkaian informasi terpisah sehingga nampak saling berhubungan, PDIP bisa membantahnya di pengadilan. Karena itu, Hasto sebaiknya diadili sebagai tersangka. Itu justru bisa menjadi cara ampuh membersihkan namanya dan nama PDIP. Atau bisa juga PDIP melakukan cara lain. PDIP bisa mengadakan acara konferensi pers di mana Hasto menjelaskan apa yang dituduhnya sebagai kebohongan-kebohongan KPK. Sampaikan saja secara tegas apa yang dianggapnya sebagai kesalahan atau kebohongan penjelasan KPK di saat pra-peradilan. Tapi apapun yang dipilih, saya merasa sudah saatnya kebenaran diungkapkan secara terbuka. Kita semua perlu tahu apakah Hasto Kristianto, sang sekjen PDIP, memang terlibat dalam penyuapan Wahyu Setiawan atau tidak. Kita semua perlu tahu apakah Hasto Kristianto, sekjen PDIP, memang terlibat dalam upaya penyelamatan Harun Masiku dari penangkapan oleh KPK atau tidak. Untuk itu pengadilan Hasto perlu sekali dilakukan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan